Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang bisa teman-teman jadikan referensi atau teman-teman jadikan watchlist untuk teman-teman tradingkan dalam waktu ke depan. Nah, kita akan langsung saja. Pertama, kita akan membahas indeks kita terlebih dahulu, yang dimana teman-teman perhatikan indeks kita di perdagangan hari ini ditutup stagnan, tidak minus dan juga tidak plus. Di perdagangan sesi close tadi dia langsung dikerek naik di level harga 6955. Jadi secara structure sih masih sangat bagus untuk indeks kita. Dia tidak membuat lower low, dia selalu konsisten masih membuat higher high dan higher low-nya. Jadi kita masih optimis dia akan mendekati level area resistance selanjutnya di level harga 7193 sampai 7200. Nah, untuk indeks kita mungkin itu aja forecast kita. Jadi kita melihat indeks kita ini supaya kita tahu metode apa yang akan kita gunakan untuk saham-saham yang telah kita pantau. Nah, yang pertama, saya sudah membuat saham-saham yang akan kita pantau. Yang pertama itu saya ingin membahas saham Astra dulu. Kita akan membahas saham ASI dulu. Kita melihat forecast roadmap saham ini seperti apa. Saya hilangkan dulu untuk moving average-nya. Kita akan menganalisanya secara classical technical analysis saja. Nah, untuk ASI sendiri teman-teman perhatikan di sini dia telah meninggalkan gap. Jadi bagi teman-teman yang tonton video saya yang sebelumnya pasti teman-teman sudah take profit kemarin di area ini, dan di sini teman-teman perhatikan dia telah membreak area 6550 yang dimana itu adalah high yang terakhir dia buat. Teman-teman perhatikan ini, dia tadi ditutup open gap ke atas. Kalau kita perhatikan di M30, dia ditutup kerek di gap up ke atas. Ini adalah area base yang dia telah buat selama perdagangan. Jadi di perdagangan besok teman-teman perhatikan aja, bagi teman-teman yang belum masuk di saham Astra ini, kalau seandainya dia dikasih retest di level harga 6575 sampai 6550, itu teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham ASI ini gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk. Stop lossnya teman-teman bisa letakkan di 6475 aja teman-teman. Jadi untuk stop lossnya kita letak di 6475. Kita coba lihat dulu. Kalau seandainya besok dia dikasih retest atau di open market besok pun teman-teman masih bisa masuk kok. Karena untuk saham blue chip sendiri seperti yang teman-teman ketahui, ini adalah saham yang tidak mempunyai volatility yang sangat tinggi, jadi masih aman untuk teman-teman bisa open market besok untuk masuk gitu. Tapi kalau seandainya teman-teman besok perhatikan dia merah, mencoba masuk 6550, teman-teman juga bisa masuk untuk saham ASI ini gitu. Untuk area stop loss-nya di level harga 6400. Sangat kecil, sekitar 3%, teman-teman. Untuk area TP-nya kita lihat dulu. High-nya dia ada di sini. Di 6900 adalah area TP kita, teman-teman. Kita buat dulu area TP kita. Nah, kita buat ini adalah area TP pertama kita. Jadi risk to reward-nya 1:1,5 gitu. Jadi untuk TP-nya ada sekitar 4,5%, itu adalah area TP1 kita gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya dia menyentuh TP kita, teman-teman tidak mau take profit, ya setidaknya teman-teman naikkan stop loss-nya di harga entry kita gitu. Jadi setidaknya BEP gitu teman-teman. Itu berfungsi untuk follow the trend dia. Jadi besok teman-teman untuk saham Astra teman-teman bisa jadikan referensi, watchlist dia, pantau dia. Kalau seandainya di open market besok teman-teman mau masuk juga bisa. Tapi kalau seandainya dia mencoba retest di level harga 6550, teman-teman juga bisa pertimbangkan untuk masuk di saham Astra itu gitu. Nah, selanjutnya kita menganalisa forecast untuk Medco. Ini adalah sekian kalinya saya mencoba membuat roadmap saham Medco ini. Untuk Medco sendiri saya hapus ulang forecastnya, kita akan ulang. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya sahamnya di bawah kemarin, teman-teman juga bisa masih hold sahamnya. Kita perhatikan ini, teman-teman perhatikan ini adalah area key level yang telah kita tandakan di 595. Nah, dia masih mencoba bertahan di atas 595 beberapa hari ini, 2 hari ini. Jadi untuk secara structure sangat menarik untuk saham Medco ini, teman-teman, sangat menarik. Jadi kalau seandainya teman-teman bisa ingin mencoba masuk di saham Medco ini, teman-teman bisa lakukan. Dan untuk stop loss-nya teman-teman bisa perhatikan di 580. Untuk area TP-nya ini. Nah, ini adalah area TP1 kita di level harga 650, teman-teman. Ini adalah
TP1 kita di 650, TP2-nya teman-teman bisa letak langsung di high-nya ini gitu, di 720 gitu. Untuk Medco sendiri teman-teman pastikan gunakan dengan dana yang terukur, karena untuk volatility-nya juga Medco ini cukup gede. Satu ticknya kalau nggak salah kurang lebih 0,7% gitu. Jadi pastikan teman-teman gunakan dana yang terukur. Untuk stop loss-nya kita letakkan di 580. Jadi apabila dia close breakout di 580, teman-teman keluar dulu untuk saham Medco ini gitu. Nah, selanjutnya kita melihat saham Arto. Kita lihat saham Arto. Untuk Arto cukup menarik, teman-teman. Untuk Arto sendiri cukup menarik. Jadi teman-teman perhatikan di sini kita ambil high 1 dan high 2-nya untuk secara short term-nya seperti ini, dan dia telah membreak di perdagangan 16 Maret kemarin. Dia bertahan, dia tidak membuat lower low. Jadi untuk Arto ini cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan masuk. Untuk stop loss-nya sendiri kita letak di sini di level harga 14.850 sekitar 4,5%. Untuk area TP1 kita teman-teman bisa letakkan di sini dulu di 16.500. Ini adalah area TP1 kita tandakan dulu sebentar ya. 16.500 adalah area TP1 kita. Untuk TP2-nya teman-teman bisa letakkan di sini di high-nya ini. Nah, ini adalah TP2 kita sekitar 11%, atau kalau teman-teman mau untuk jangka swing medium term-nya teman-teman bisa letak langsung di level harga 19.000, teman-teman. Kita letak di 19.000 nih. Jadi kalau teman-teman pengen main medium term di saham Arto ini, teman-teman bisa gunakan dalam waktu jangka menengah gitu. Jadi untuk structure market sih menarik untuk Arto. Jadi kembali di teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk masuk di saham Arto ini atau enggak gitu. Oke, itu untuk Arto. Nah, selanjutnya kita membahas Samark. Samark ini cukup menarik. Teman-teman perhatikan di sini dia seperti membuat pola double bottom. Ini adalah key levelnya. Sebenarnya kita sudah cukup telat. Kita tidak perhatikan kemarin dia meretest area ini dan sekarang up ke atas. Tapi teman-teman perhatikan di sini dia telah membreak areanya ini. Saya hapus dulu ini. Teman-teman perhatikan ini dia telah membreak area yang telah dibuat high sebelumnya. Jadi secara structure market dia seperti membuat reverse-nya. Teman-teman perhatikan di sini dia tidak membuat lower low-nya. Di sini dia up. Saya hapus dulu sebentar ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan dia up low, ini higher high-nya besar kemungkinan dia akan buat higher high baru, teman-teman gitu. Jadi untuk MAC sendiri menarik. Jadi di perdagangan besok teman-teman kalau seandainya dia dikasih retest, teman-teman bisa masuk di saham MAC ini, atau di open market besok misalnya teman-teman ingin coba masuk, teman-teman bisa lakukan. Tapi kalau seandainya saya pribadi lebih senang kalau dia retest dulu baru up gitu. Mana tahu besok dia dikasih retest memasuki area 12.25 sampai 12.20, teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham mark ini gitu. Secara structure market oke, dia telah membuat pola double bottom, dia telah membreak dan dia telah impuls ke atas. Dia telah membuat higher high barunya, besar kemungkinan dia akan membuat di level harga 13.30 ini, teman-teman. Ini adalah area supply zone dia yang besar kemungkinan dia akan capai gitu. Oke, itu untuk MAC. Selanjutnya kita membahas saham Elsa. Ini sama seperti saham Medco. Jadi antara Elsa dan Medco, teman-teman kembali seleranya di yang mana, apakah Elsa atau Medco gitu. Jadi untuk untuk Elsa sendiri, untuk stop loss-nya di level harga 296. Untuk area TP1-nya teman-teman bisa letak di 326 gitu. Jadi untuk Elsa sendiri kurang lebih hampir sama seperti Medco. Jadi kembali di teman-teman seleranya di saham Elsa atau Medco gitu. Oke. Nah, itu untuk Elsa. Selanjutnya kita membahas saham SCMA. Nah, untuk SCMA sendiri sangat menarik. Kalau teman-teman perhatikan nih, dia telah membreak area inverted head and shoulders-nya. Dia telah membreak area channel trend line-nya ini, teman-teman perhatikan dia telah membreak dengan candle yang sangat impulsif. Tadi di channel Telegram saya sudah katakan apabila dia membreak area 274, teman-teman bisa masuk di saham SCMA ini. Jadi
Kalau teman-teman pantau tadi di SCMA, pasti ketika bid overnya 276 sampai 278, pasti teman-teman masuk gitu. Jadi kalau teman-teman udah masuk di saham SCMA ini, ya teman-teman bisa hold sahamnya. Teman-teman bisa hold sahamnya, atau di close market juga teman-teman tadi masuk, teman-teman bisa hold sahamnya. Kalau seandainya dikasih retest jauh lebih bagus gitu. Kalau seandainya dikasih retest di area 276 sampai 278, teman-teman bisa manfaatkan momentum itu untuk masuk di saham SCMA ini. Kalau untuk area TP dan stop lossnya kita lihat seperti ini. Tidak usah terlalu jauh, teman-teman bisa letakkan di sini aja. 27 kita agak kasih range dulu dari areanya itu sekitar 5%. Di 268 adalah area stop loss kita. Sebentar ya. Nah, di 268 adalah area stop loss kita. Untuk TP1-nya teman-teman bisa letak di 310 gitu. Jadi risk to reward-nya 1:2, sangat menarik untuk teman-teman tradingkan. Jadi kalau seandainya dia mengenai area TP kita, teman-teman bisa jual 50% dulu, atau teman-teman bisa take profit semua, atau kalau teman-teman mau follow the trendnya, bisa letakkan stop loss-nya setidaknya BEP dulu di harga entry kita gitu. Jadi kembali di style teman-teman itu seperti apa? Apakah sentuh TP langsung sikat realisasikan profit, atau simpan 50%, follow the trendnya, yang penting stop loss plusnya, trailing stopnya teman-teman langsung naikkan. Oke, nah untuk SCMA menarik, jadi kembali di teman-teman selera atau enggak masuk di saham SCMA ini. Kalau yang udah masuk di area bawah, tinggal trailing stopnya aja teman-teman naikkan gitu. Jadi misalnya sekarang dia di level harga 282, yaudah stop lossnya itu turunkan 3-5% di bawah harga close-nya gitu. Itu untuk menjaga trailing stopnya. Apabila dia berbalik harga, setidaknya kita keluar dengan profit gitu. Jadi kalau trennya patah, kita bisa keluar dengan profit. Nah, selanjutnya kita membahas saham MPMX. Saham ini menarik, teman-teman perhatikan dia telah membreak area high sebelumnya di sini, dan dia close di level harga 1165. Jadi untuk MPMX sendiri masih sangat menarik kalau teman-teman ingin coba trading kan. Untuk stop lossnya kita letak sebenarnya untuk amannya sih di sini, di level harga 1070 gitu. Jadi kalau untuk MPMX ini masih menarik, teman-teman bisa hold sahamnya kalau udah beli di bawah, atau kalau belum masuk bertanya apakah bisa masuk di saham MPMX ini, teman-teman bisa masuk di saham MPMX ini. Yang penting pastikan aja stop lossnya di bawah swingnya ini aja, di bawah swing 1080. Jadi apabila dia close di 1070, teman-teman keluar dulu untuk saham MPMX ini. Kalau secara structure market sangat menarik gitu, secara structure market dia sangat menarik. Jadi kembali di teman-temannya selera masuk di saham ini atau tidak gitu. Oke, itu untuk MPMX. Nah, selanjutnya kita membahas saham Saratoga. Nah, saham Saratoga ini dia menarik, teman-teman. Kenapa? Dia mendekati area minor supportnya. Jadi secara risk to reward itu masih sangat bagus. Di open market besok, teman-teman bisa masuk di saham Saratoga ini. Untuk stop lossnya kecil, di bawah 2710 aja. Kita bilang di 2690, sekitar 1,3% gitu. Jadi sangat kecil untuk rasio risiko kita. Untuk TP-nya juga cukup gede gitu. Jadi risk to reward-nya sangat sehat. Jadi kalau teman-teman suka buy on weakness, fishing bottom, teman-teman bisa manfaatkan di saham Saratoga ini gitu. Jadi ada level-level entry kita yang bisa kita tunggu di 2630 sampai 2600. Yang penting ketika dia close di bawah 2710, misalnya 2690, teman-teman keluar dulu untuk saham Saratoga ini. Oke, itu untuk Saratoga. Nah, selanjutnya saham ADMR. Ini adalah saham anak perusahaan dari Adaro. Untuk ADMR sebenarnya cantiknya kalau dia close di 1840 gitu. Jadi kalau besok di open market, teman-teman perhatikan aja, kalau misalnya dia impulsif ke atas, kalau seandainya dia mampu bermain di atas 1840, teman-teman bisa masuk gitu. Atau kalau seandainya ingin spekulasi bisa aja. Kalau ingin spekulasi bisa aja gitu. Stop lossnya kita letak di bawah high-nya ini saja, low-nya ini sekitar 4,35%. Area TP-nya kita lihat dulu melalui harmonic resistance-nya.
Nah, ini adalah area TP kita gitu. Area 2055 itu adalah area TP kita, teman-teman. Nah, untuk ADMR masih menarik. Untuk ADMR sendiri masih menarik. Sekarang kembali di teman-teman tertarik untuk masuk di saham ini atau enggak gitu. Ntar ya, kita adjust dulu. Yang penting kita buat letak di sini. Nah, gini. Jadi untuk stop lossnya di level harga 1760, teman-teman. Jadi untuk ADMR kalau teman-teman bertanya apakah bisa masuk, bisa aja. Yang penting jalankan metodenya dengan stop loss gitu. Stop loss kita di level harga 1760. Nah, saham terakhir yang ingin saya bahas adalah saham Adaro. Kita lihat saham Adaro. Saham Adaro sendiri sudah cukup lama koreksi, teman-teman perhatikan juga di sini. Saya hapus dulu gambarnya supaya lebih sederhana untuk kita perhatikan. Kita coba lihat Fibo-nya. Ya. Nah, untuk Adaro sendiri, teman-teman perhatikan aja. Ini kita lihat dari time frame H4 di sini juga tercluster dengan apa namanya? Gap dia. Ini adalah gap. Nah, ini adalah gap. Jadi untuk area base entry kita ada di level harga 2600 untuk saham Adaro ini gitu. Jadi perhatikan aja kalau seandainya di market besok dia memasuki area 2600, teman-teman bisa masuk di saham Adaro ini. Kita lihat untuk stop loss-nya. Cukup gede di situ. Nah, stop loss-nya cukup di 2540 aja, teman-teman. Jadi kalau misalnya masuk di 2600, stop loss-nya cukup di 2540 gitu. Ini adalah area gap yang dimana juga tercluster dengan Fibonacci-nya di 618 dan memasuki area rally base rally-nya. Ini adalah area diamond zone kita, masih sangat bagus. Jadi kemungkinan besar ketika dia memasuki area gap ini dia akan bereaksi gitu. Jadi teman-teman bisa manfaatkan area rebound-nya di level harga 2600 untuk saham Adaro. Oke. Nah, mungkin sampai di sini aja videonya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin join di channel Telegram kita, nanti kita akan sertakan linknya di description. Jadi bagi teman-teman yang ingin join, nanti di situ kita akan sharing, kita akan di situ berdiskusi, nanti kita akan update saham-saham apa aja yang menarik. Nanti kita akan sharing di situ. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin bergabung, nanti boleh join. Nanti saya akan letakkan di deskripsi kita linknya. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.